dulu kita di Jawa, di kampung-kampung itu di daerah saya ada akidah seket namanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala kulli wajib. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la yazada la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat penceramah pada malam hari ini yaitu Bapak Ustaz Ali Hudaini LCMA. Beliau adalah pengasuh PT Alif Lamin. Semoga kita semua dapat mengambil banyak ilmu yang dipelajari yang akan beliau sampaikan. Yang terhormat Ketua Yayasan Imarah Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Haji Yudi Sudarsono MM. Yang kami hormati Komandan Komplek Kemhan Mabes TNI aku yang mewakili. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Nur Salam Komplek Kemhan Mabes TNI sendiri yaitu Bapak Dr. Andes Haji Dedi Kusmayadi LPD. Yang kami hormati Ketua RW 02 Komplek Kemhan Mabes TNI sendiri Kelurahan Palmerah yaitu Bapak Dr. Andes Haji Firdaus MM. Yang kami hormati Ketua Panitia Peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW yaitu Bapak Dr. Andes Haji Muharram, dan kepada para sesepuh dan bibi sepuh warga RW 02 dan kepada tokoh masyarakat RW 02 dan kepada bapak ibu sekalian yang ada di sini yang tidak saya sebutkan satu-satu namun tidak kurang sahabat kami, kepada bapak ibu sekalian dan tentunya yang kami sayang dan kami cintai anak-anakku yang hidup dari warga Komplek Kemhan Mabes TNI sendiri. Bapak Ibu yang kami hormati, puji syukur marilah kita sama-sama dengarkan dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga keberkahan dan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW bahwa pada hari ini hari Jumat dan 20 Rajab kita semua bisa hadir di tempat yang sangat mulia ini, yaitu di Masjid Nur Salam Komplek Kemhan Mabes TNI sendiri, yaitu dalam rangka memperingati hari Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan Rasulullah yang sangat indah ketika beliau bertemu dengan Allah diangkat oleh malaikat Jibril dan akhirnya menerima perintah untuk melaksanakan sholat, dan kita perlu beruntung dari sekian puluh rakaat sampai menjadi 5 waktu, dan semoga kita bisa menjalankan dengan baik dan semoga kita menjadi urusan yang berpahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu semua yang kami hormati, ada acara pada malam hari ini yang sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua lantunan ayat suci Al-Quran, yang ketiga ceramah, dan kelima kuis atau hadiah. Ibu-ibu mau terima hadiah nanti, maka dengarkan ceramah dari Bapak Ustaz Andi dan kita simak bersama-sama nanti apa yang akan disampaikan oleh Pak Ustaz nanti akan ditanya jawab oleh Ibu sekalian, dan selanjutnya doa dan penutup. Demikianlah rangkaian acara yang akan kita laksanakan pada acara malam hari ini, dan sebelum Anda mulai maka kita sama-sama begitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan membaca surah Al-Fatihah ini
Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang selalu terjaga keutuhannya sepanjang zaman, yang tentunya harus kita imami dan kita amalkan. Siapapun yang membaca dan yang mendengarkan akan mendapat banyak keberkahan. Oleh karenanya, mari kita kaji bersama lantunan ayat dalam Quran yang akan dilantunkan oleh yang terhormat Bapak Ustaz Akbar Safani, yaitu surat Al-Isra ayat 1-4 dan dilanjutkan dengan surat Al-Kabut ayat 5.
لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا.
Di belakang jawabnya masih tipsi. Kalau disinggung, yang menjawab salamnya semangat saya doakan bisa ke Mekah. Bisa haji umroh. Anak cucunya soleh-solehah. Hidupnya tambah berkah. Yang dulunya rumah punya rumah, tambah sawah, tambah tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluhu wa habibuhu. Mari sama-sama Bapak Ibu Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-tawil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan shalihan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah setempat, terkhusus Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Nursalam Rehan Profesor Dr. Profesor Amin Profesor Dr. Dedi Kusmayadi beserta seluruh jajaran hadir di sini di Agus Jawa yang seluruh makmum masjid. Di samping beliau Pak Haji Maharot, Haji Yosehan, Haji Oke, istrinya masih ada, tetap satu. Hadir di sini sesepuh kita semua, Pak Terawan, Pak Ali, Pak Berjauh sini, ini mau kan tempat sudah. Pak Roy ini pejabat kita ini. Di sampingnya Pak Jenderal Sulaiman, Pak Heriadi, Pak Yodi, Pak tadi sebelum satu ini lupa semua. Ini mohon maaf banyak, maaf semua yang tidak disebutkan, tidak mengurangi takdim dan hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian, terkhusus para tokoh masyarakat yang ada di lingkungan Mabes TNI Kemhan. Bapak Ibu, alhamdulillah dalam kesempatan yang kesekian kali, dan kebetulan saya ini mengajar rutin di Masjid Nursalam. Nah, kalau nggak bosan-bosan, kalau memang nggak mengundang ustaz yang lain. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini dalam rangka memperingati Al-Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad SAW dicatat sebagai amal soleh, amal baik, amal ibadah yang dapat mempererat timbangan
tidak kosong tanpa makna, tetapi insya Allah dapat pahala besar, dapat pahala besar, dapat pahala banyak karena mengikuti perintah Allah. Wa tadzkirhum bi ajal, ingatkan mereka terhadap hari-hari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi di dalamnya ada kajian ilmu. Mohon maaf ya, seandainya seluruh manusia ini tahu keutamaan, tahu keistimewaan, tahu keagungan majelis ilmu, maka seluruh manusia akan berhenti dari pekerjaannya untuk mendatangi majelis tersebut. Itu kata siapa? Kata Sayyidina Ka'bul Ahbar. Kata beliau, "Lau anna thawaba majalisil ilmi badalin nas lattadamu alaihi." Seandainya seluruh manusia diperlihatkan pahala majelis ilmu, majelis ta'lim, maka lattadamu alaihi, maka mereka akan mendatangi majelis tersebut walaupun harus dengan cara merangkak. Mereka akan berebutan. Itu kata beliau dari pejabat tingkat atas, pejabat tingkat atas atau dari presiden sampai Pak RW ini, mohon maaf, Pak RT, Pak RW akan meninggalkan kursi jabatannya sejenak untuk apa? Untuk mendatangi majelis tersebut kalau diperlihatkan pahalanya. Seandainya ini pahala diperlihatkan kepada para pedagang dari kelas kakap sampai kelas teri, maka mereka akan meninggalkan perdagangannya sejenak untuk mendatangi majelis tersebut kalau diperlihatkan pahalanya. Saya aja nggak diperlihatkan ini. Nah, ini alhamdulillah yang hadir pilihan semua sama seperti membaca ayat kursi habis sholat. Itu kan pahalanya surga. Ini sekaligus mengingatkan ya, kalau bisa habis sholat jangan Allahumma lantas jalan, jangan. Yang mau ngapain memang berhenti dulu Allahumma lantas salam, minimal baca ayat kursi, minimal. Ini saya dapat hadis langsung yang syaratnya sampai kepada muslim dunia, kepada ahli sanad dunia, Syekh Yasin bin Isa al-Badani. Di antara wasiat daripada hadis tersebut agar kita tidak meninggalkan membaca ayat kursi selepas sholat maktubah, karena pahalanya surga dan cukup di dunia. Itu kata Rasulullah, man qara'a ayat al-kursi fi duburi kulli salatin maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-maut. Siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat wajib, sholat maktubah, maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk ke dalam surga illa al-maut, kecuali kematian. Artinya pahalanya surga itu. Cuma surga nggak bisa dikasih di dunia aja. Dunia ini, uang surga paling kecil aja, mohon maaf ya, dalam hadis ad-dunya wa asyru amsalihha, surga paling kecil apa bu? Dunia ini dan 10 kali lipatnya. Itu surga paling kecil. Udah itu jangan bayangin, yang penting masuk surga aja dulu. Bagaimana dengan surga paling besar, paling luas, paling lengkap yang disebut dengan al-jannatul firdaus. Nah, ini tanda orang yang depan ini. Kenapa beliau dikasih nama Firdaus? Biar masuk surga Firdaus itu maksudnya. Ini surga paling gede, paling luas, bidadarinya paling, pokoknya kayak gitu lah. Mudah-mudahan masuk surga Firdaus semua ini. Kalau minta surga jangan yang ekonomi, pas aliful firdaus, minta surga yang gede sekali. Amin amin ya rabbal. Jangan sampai masuk surga 1.0, karena itu habis sholat apa tuh tadi bu? Jangan Allahumma lantas jalan wa ilaika ngajir, tetapi Allahumma antas salam. Bukan bahasa Arab sekali. Kayak ada kiai hobinya merokok, dia itu sedang umroh, namanya orang rokok, ya kadang asem gitu habis makan. Kalau nggak rokok dengan namanya kata askar haram itu
Mudah-mudahan kita istiqomah ngaji sampai mati, Bu ya. Minimal kewajiban kita setiap individu ini ngajinya 3 aja, Bu. Yang lain mah fardu kifayah. Ini nanti kita nyambung dengan Isra Mi'raj. Ini mungkin perlu kita sampaikan kemana-mana, karena ada kewajiban dari Rasulullah agar kita menuntut ilmu. Nah, kewajibannya ini 2. Ada kewajiban secara personal yang disebut dengan fardu ain, ada yang disebut dengan kolektif fardu kifayah. Yang personal setiap individu ini perintah Rasulullah 3 yang wajib Bapak pelajari selama hidup ini, kalau enggak dituntut di akhirat. Pertama, maaf, diingetin aja, diingetin, yang disebut dengan ilmu akidah. Apa, Bu? Ilmu tauhid, ilmu bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada guru ngajarin ini, ilmu nggak datang, Bapak nggak datang, dituntut di akhirat. Kalau di pesantren kita biasa pakai kitab Aqidatul Awam, minimal ngaji itu. Dulu kita di Jawa, di kampung-kampung itu di daerah saya, ada akidah seket namanya itu. Sifat wajib bagi Allah ada 20 dalam kitab ini. Sebenarnya sifat Allah tidak terbatas, tetapi minimal bagi orang awam tahu. Kalau nggak tahu, ya bagaimana kita mengenal Allah dengan baik, bagaimana bisa beribadah dengan baik. Kalau ada guru ngajarin ilmu ini, datang Bu ya, nggak datang dituntut di akhirat. Wallahi nggak datang dituntut di akhirat, karena kewajibannya individu. Bagaimana kalau sudah sepuh belum sempat ngaji? Ya tobat aja dari sekarang. Ngaji gitu udah ngapain lagi? Saya itu punya kawan, mohon maaf, usia 60 tahun. Bingung di rumah, anak udah nikah semua, udah punya rumah semua, istrinya sudah meninggal. Bingung mau ngapain? Urus ayam, urus ikan nggak jelas gitu. Mancing aku nggak jelas. Akhirnya punya azam pengen menghafal Quran. Dulu punya modal apa juz amma gitu. Datang ke guru saya, namanya Kiai Haji Mufid Mas'ud, mantunya Kiai Munawir Rafiq. Dari guru menghafal beliau. Datang ke Kiai bimbing saya ingin menghafal Quran di usia 60 tahun. Alhamdulillah, itu namanya santri gitu. Walaupun sudah tua, benjolokan aja, benjolokan di kamar itu biasa. Itu karena punya azam kuat. Kakek ini, cucunya udah banyak, selesai menghafal Quran 3 tahun di wisuda. Ya Allah, bangga betul itu. Di akhir hayatnya bisa hafal Al-Quran 30 juz dengan ujian yang begitu ketat, ujian pesantren. Jadi ada beberapa level sehingga dia bisa sampai wisuda 3 tahun, bayangkan. Di
Jadi saya nggak percaya kalau ada orang tua, kalau ada orang ngomong, karena udah tua susah menghafal, nggak susah sampai salah ada kemauan. Ini buktinya 3 tahun selesai. Bahwa betul. Insya Allah pasti kayaknya udah mulai niat untuk menghafal. Minimal amal atau Al-Quran bawah ini minimal ilmu akidah. Kitabnya apa tadi Bu? Akidah. Kedua yang wajib dipelajari secara individu personal atau bahasa fikihnya fardu ain adalah ilmu akhlak. Apa Bu? Kitabnya kalau mau belajar kitabnya yang paling ringan dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, catat tuh ya, nanti kalau ada guru ngajarin kitab Hidayatul Hidayah. Jadi biasa diajarkan di pesantren bagaimana cara hidup dari mulai bangun, cara beribadah dari mulai bangun sampai bangun lagi, sampai tidur lagi. Karya Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Ilmu akhlak, bagaimana cara sabar, bagaimana cara syukur, bagaimana tidak kubur dunia, bagaimana tidak gampang marah, bagaimana tidak suudzon, bagaimana tidak hasud, bagaimana tidak takabur, harus tawadhu, bagaimana caranya tawadhu, gitu. Dan seterusnya diajarkan Bu. Kalau ada guru ngajarin begini, bapak nggak datang dituntut di akhirat. Sebanyak apapun ilmu, kalau nggak belajar ilmu ini Bu, biasanya akan mengandalkan kepala. Sebanyak apapun pengetahuan yang kita dapat, tapi nggak belajar ilmu akhlak, biasanya akan bermasalah. Itu yang kedua. Yang terakhir, ini yang insya Allah akan saya sambungkan dalam peringatan hari besar ini, yaitu ilmu ibadah. Apa Pak? Ini yang wajib dipelajari oleh setiap individu. Ilmu ibadah atau yang disebut dengan fikih. Enggak harus semuanya Bu, minimal yang rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa. Kalau ada guru ngajarin ilmu ini, ibu nggak datang dituntut di akhirat. Bagaimana mau sholat benar kalau nggak tahu ilmunya? Makanya ada Ibnu Ruslan, mohon maaf, Ibnu Ruslan dalam kitabnya Zubat itu bikin syair begini: wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Apa tuh? Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal, setiap ibadah yang tidak didasari dengan ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, maka seluruh amal, semua amal yang mardudah, tertolak, la tuqbalu, tidak akan diterima. Kalau tidak diterima, terpaksa famahwa benar, kalau tidak terpaksa neraka. Makanya mohon maaf Bu, itu orang-orang yang sudah masuk neraka sa'ir. Neraka sa'ir itu bingung, kenapa saya disiksa di neraka sa'ir? Muncul ayat dalam surat apa itu? Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna. Enggak ada yang nyambung nih. Ini baru hafal dalam bawah. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna bi ashabis neraka. Ya Allah, kenapa kami disiksa, dimasukkan ke dalam neraka saya? Karena dulu nggak mau nakilu, nggak mau berpikir, nggak mau ngaji maksudnya. Padahal akses ngaji udah kiai ada gitu. Kedua, au nasma'u, nggak mau dengerin ulama, nggak mau dengerin kiai, nggak mau dengerin nasihat-nasihat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa itu orang banyak masuk neraka? Karena jahil. Maka kalau ada anak muda, mohon maaf, nggak mau ngaji, padahal akses ngaji mudah, pesantren banyak, kiai mau ngajarin. Kata Imam Muhammad bin Syafi'i, fakabir alaihi al-qahdi wafat, takbirkan saja 4 kali dan Allah sudah mati. Hidup itu tapi mati
kalau yang tua udah kawan harus semangat. Kalau yang muda-muda nggak semangat ngaji, mau ngapain? Mudah-mudahan diberikan kekuatan hidayah taufik agar semangat mengkaji ilmu Allah Subhanahu Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu nahwu dulu kita belajar dunia ibriti alfiyah itu fardu kifayah saja. Selama di satu kampung ada yang sudah mewakili pelajaran itu gugur semua. Tapi kalau nggak ada yang belajar dosa semua. Tapi yang tiga tadi itu wajib individu. Apa namanya fardu ain. Nanti ibu pengen belajar ilmu tafsir, ilmu mantiq, ilmu balaghah, badi, mani dan seterusnya, termasuk ilmu kedokteran. Itu fardunya, kewajibannya kifayah. Apa kifayah? Oleh. Jadi yang fardu ain ilmu tauhid, kedua ilmu ibadah, ketiga ilmu akhlak. Nah ini saya masuk ilmu ibadah dari rukun Islam. Saya masuk rukun Islam. Ada satu rukun, mohon maaf, yang kalau kita tinggalkan itu menjadi pembeda antara kita dengan kaum kafir, yaitu apa Bu? Sholat. Sholat ini hadiah terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk umatnya. Sholatnya baik, nanti di akhirat akan baik. Bu, mohon maaf, ibu rajin sedekah, ibu rajin haji ulang kali, berulang kali, mungkin 10 bisa 10 kali ibu haji, umroh bisa jutaan, ribuan kali, tapi nggak sholat misalnya, nol, nggak ada nilainya. Nah ini sholat ini menjadi pembeda antara muslim dengan kafir. Saya nggak mau bahas masalah sejarah, insya Allah Bapak Ibu sudah tahu semua. Saya ingin ke prakteknya saja Bu ya. Ini insya Allah sholat semua kan Bu ya. Insya Allah ini biar nggak lama karena makanan itu sudah siap. Kita insya Allah makan besar ini Pak Ketua ya. Ini saya mau bahas masalah sholat aja dah. Ibu mau nanya, nanti kan ada kuis ya. Rukun sholat ada berapa rukun? 5. Rukun sholat ada berapa? 13. Oke. Ada lagi? 17. Oke. Tadi yang 5 siapa yang mau? Ya, nah ini sebelum masuk perbedaan antara rukun, syarat sah sama apa itu? Ada rukun, ada fardu, ada wajib.
Pak Nabi kadang ngomong 3 kali biar gak dituntut di akhirat. Udah nyampein belum? Kata Rasulullah, udah ya Allah, umatnya aja yang beli, umatnya aja yang beli. Kadang diulang 3 kali itu biar nanti gak dituntut di akhirat. Ini saya mungkin pengulangan yang kedua. Saya mau nanya, perbedaan rukun, wajib, fardu, apa itu Bu? Sama kan itu punya kewajiban. Ada yang tahu? Saya udah ada dulu. Gak ada yang tahu? Ya begini ya. Ada rukun, ada wajib, ada fardu. Menurut mazhab Syafi'i semuanya sama, kecuali dalam ibadah haji. Kecuali dalam ada perbedaan antara rukun dengan wajib dalam ibadah haji. Wukuf di Arafah rukun apa wajib haji, Bu? Rukun apa wajib haji? Wukuf di Arafah. Rukun kalau ibu nggak wukuf batal haji. Itu perbedaan. Tapi kalau ibu misalnya nggak nginep di Musdalifah atau di Mina, kira-kira membatalkan haji atau tidak? Enggak, karena bukan rukun haji, dia wajib haji. Kalau nggak bisa cukup bayar. Itu bedanya dalam mazhab Syafi'i. Jadi rukun, istilah wajib, istilah fardu sama. Nah, dalam mazhab Hanafi, maaf sedikit aja ya, itu ada perbedaan dalam rukun sholat. Mazhab Hanafi baca Fatihah itu nggak rukun, dia hanya fardu saja gitu, atau penyempurna saja. Adapun dalam mazhab Syafi'i baca Fatihah rukun qauli. Kalau nggak baca Fatihah nggak sah sholat. Nanti saya sampaikan. Makanya dalam mazhab Hanafi, saya beberapa kali ke Amerika ya, saya tanya, betul-betul saya tanya kepada imam itu, imam mohon maaf, baca Fatihah di sini rukun apa wajib? Wajib aja. Jadi kalau ninggalin Fatihah bagaimana? Sah sholatnya, cuma kurang sempurna. Sama-sama dalilnya dari Nabi. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Nah, la sholata di sini mazhab Hanafi tidak layasiku, tidak sah bukan, tapi layak timuk saja. Maknanya begitu, tidak sempurna orang sholat nggak baca Fatihah, tetap sah tidak sempurna. Kata siapa, Bu? Kata Imam Abu Hanifah. Adapun mazhab Syafi'i, la sholata di situ layasiku, nggak sah sholat orang tanpa membaca Fatihatil kitab. Itu ada dalam kitab-kitab kuning, ada furudul wudu'i katanya. Nggak arkanul wudu, bagaimana itu? Sama-sama apa namanya wajib. Oh, makanya nggak dibahas Arab. Kenapa furudul wudu? Karena wudu itu beda dengan sholat nih. Kalau sholat arkanus sholat biasa. Kalau wudu bisa dikredit ibu. Wudu di sini baru basuh begitu, habis airnya pindah ibu ke tempat wudu yang lain, melanjutkan rukun yang lain boleh. Di sini habis lagi air, pindah ke tempat lain, melanjutkan rukun yang lain. Itu kenapa menggunakan redaksi wudu. Tapi kalau sholat nggak bisa. Sholat pertama nih Isya di sini rakaat pertama, rakaat kedua di jalan nggak bakal, itu bakal. Makanya menggunakan arkan sholat. Itu bedanya itu aja. Kalau ada yang nanya, bahasa Arab itu luar biasa ya. Manggil aja sama orang yang manggil itu beda-beda. Kalau mau pejabat tuh pakai daus. Orang Arab penghormatan itu beda. Sohibul fakhor. Kalau sama kiai sohibul fadilah. Kalau di atasnya kiai mufti sohibus sama'ah. Begitu orang Arab cara menghormati. Sama-sama manusia ya penyebutannya beda. Kalau manusia masih di dalam perut namanya apa, Bu? Jadi kalau sudah keluar namanya apa, Pak? Bayi, bahasa Arabnya sobiyun. Agak tunggu dikit sebutannya udah lain lagi, padahal sama-sama manusia. Itu bahasa Arab. Namanya tiflun. Makanya ada baru atfal, tamat
zaman kanak-kanak. Tumbuh sedikit sampai usia 30 tahun, sebutannya udah nggak timpel lagi. Sebutannya apa? Syabab. Makanya ada Yusufban Yau Rijalul Ghor, pemuda saat ini pemimpin masa depan. Syabab. Perempuannya biasanya fataya, jadi itu ada fataya. Itu usia sampai 30 tahun. 30 sampai 40 sebutannya udah lain lagi bahasa Arab. Namanya kuhula. Apa Pak? Kuhula. Pakai hak besar bukan hak kecil. Kalau hak kecil apa namanya? Celak kahrun. Nah, sunnah bagi bapak ibu kalau Jumatan begitu menggunakan celak. Nggak biasa Pak ya? Padahal kata Nabi itu yang bisa menajamkan mata. Celak. Gimana ulama perbedaannya? Terus di tepi kamar waktu itu usia 40 sampai mati itu sebutannya sudah lain lagi, namanya syaikhun. Kalau perempuan syaikhatun. Sudah sebutan sampai mati, mau muslim mau kafir orang Arab kalau menyebut usia orang usianya 40 sampai akhir syekh. Jadi saya nyebut Ki Agus boleh bilang Syekh Agus boleh, atau Syekh siapa, Syekh Firdaus boleh, karena usianya sudah 40. Itu ada orang usia 20 tahun dipanggil Syekh, mungkin ada sesuatu yang ada di dalam diri dia keistimewaan. Itu Arab, bahasa Arab. Mudah-mudahan bisa belajar dikit-dikit gitu. Bahasa Inggris itu saya bilang belajar hari ini. Saya 5 kali pakai kan. Oke, perbedaannya tadi rukun dengan wajib. Nah, udah sekarang terakhir, paling terakhir. Perbedaannya dengan syarat apa Bu? Rukun dengan syarat. Jadi kalau nggak tahu nanti sholatnya bermasalah. Perbedaannya satu saja. Kalau rukun itu kewajibannya terpisah, terputus. Kalau syarat kewajibannya terus menerus. Itu dalam bahasa Arab begini, ma'aujaba wan qata'ah, itu rukun, sesuatu yang wajib dan kewajibannya terputus. Habis takbiratul ihram rukun qauli, baru terputus satu rukun, nanti masuk rukun yang lain, rukun qauli baca Fatihah. Tapi kalau syarat itu kewajibannya terus menerus. Wudu syarat apa rukun Bu? Wudu itu wudu. Syarat sah apa rukun? Syarat sah. Kewajibannya pada saat itu atau sampai selesai sholat Bu? Bapak batal tengah jalan mesti diulang wudunya, karena kewajiban wudu mesti sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu setelah itu apa? Nah itu singkat saja. Kalau dipanjangin bisa 2 hari. Nah, saya mau pretelin dari 17 rukun atau 13 rukun sebentar aja. Mudah-mudahan nggak sampai 5 menit. Ingetin aja biar ibu sholatnya bisa sempurna. Karena satu di antara orang yang beruntung kata Allah adalah alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Qad aflaha, bahasa Quran, sungguh beruntung. Nah di antara yang beruntung itu siapa? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang sholatnya benar. Kemudian amal pertama juga yang nanti akan disidang, dihisab di akhirat adalah sholat. Ini harus diperhatikan betul sholatnya. Oke, saya perhatikan dari bawah. Allahu Akbar. Rukun, syarat sah atau sunnah Bu? Rukun apa namanya? Untuk rukun betul, atau bahasa fikihnya rukun qauli. Rukun apa Bu? Di dalam 17 rukun atau 13 rukun itu terbagi ke dalam 3 rukun. Dicatat Pak ya. Ada rukun
qalbi, ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Udah itu gak keluar dari. Nah, ketika takbiratul ihram dalam mazhab Syafi'i ini kita nih, itu ada satu rukun yang berbarengan karena kalau itu tidak dibaca, Pak, nggak sah sholat. Apa namanya? Niat disebut rukun qalbi. Kapan niat dibaca? Berbarengan dengan rukun pertama. Rukun pertamanya apa, Pak? Takbiratul ihram. Awas, takbiratul ihram rukun qauli. Kalau Bapak nggak baca, nggak sah sholatnya karena rukun. Dan qauli mesti jelas, nggak boleh Allahu Akbar, nggak boleh, mesti jelas Allah. Kenapa itu mazhab Syafi'i kok panjang takbirnya? Karena dia berbarengan dengan niat itu, Pak. Allah, sampai dalam hatinya saya niat sholat isya 4 rakaat ada kiblat sebagai makmum patuh dan Allah Ta'ala. Ibu kayak gitu kan? Harus latihan. Kalau untuk mazhab Syafi'i, ada orang niat di rumah sampai masjid Allahu Akbar, itu menurut mazhab Syafi'i bukan niat, itu azam namanya. Jadi niat itu ketika berbarengan dengan rukun pertama seperti wudu. Kapan niatnya? Rukun pertamanya apa? Wudu. Mencuci muka. Nah, ketika mencuci muka, niat dalam hati, saya niat menghilangkan ada kecil, fardu Allah. Jadi muqtarinan bi fi'lihi bahasa fikih. Bisa dipahami, Pak? Oh, ya, ini kayaknya ada makanan nggak di tempat itu? Udah habis. Tenang, ada profesor kayak gitu. Ada ini juga, kulkas, ada kulkas, tenang, Pak, ada kulkas. Nah, ada kunci mobil, ada kunci. Kenapa? Nah, jadi tadi sudah berapa rukun, Bu? Allah, satu, takbiratul ihram, kedua, niat dalam hati. Dan niat juga perlu dipelajari, banyak banget untuk bahasanya. Harus jelas ini sholatnya sholat apa, qadha atau ada, harus jelas. Kedua, ini sholat sunnah atau wajib, mesti jelas disebutkan. Kalau enggak sah sholat. Ini saya belak-belakan itu dalam ilmu fikih. Dah, ringkasnya begitu, ingetin aja. Terus setelah takbiratul ihram selesai, ini nanti dalam fikih ada perbedaannya, nggak apa-apa, jangan berantem. Nah, kalau Syafi'i itu begini, dua Syafi'i, di atas dada, di bawah dada, di atas pusat, atau di atas jantung. Jadi kalau ada orang sholatnya begini, itu bukan sakit perut, dia ngikutin mazhab Syafi'i. Itu Syafi'i. Kalau Hambali dengan Hanafi di bawah pusar, di bawah pusar, di atas anu. Maliki dua, bertepatan dengan pusar dan irsal. Allahu Akbar bawah ini, nggak sedekah. Dengan ibu kalau jalan-jalan ke Indonesia, ke Maroko yang mayoritas mazhabnya Maliki begitu. Sudah itu jangan sedekah. Yang nggak ada itu Allah, nggak ada. Sudah masjid. Nah, setelah itu biasanya orang baca doa atau sempatkan dulu, karena ada doa iftitah itu yang kalau kita baca itu bentuk penyerahan diri kita total kepada Allah. Ada yang tahu? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu udah nggak ada doa paling ciut, penyerahan paling total selain kata-kata tadi. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya, hidup saya, mati saya lillahi rabbil alamin. Sempatkan kalau bisa, meskipun bukan rukun apa bukan? Nah,
namanya sunnah hayat. Bedanya dengan sunnah abad apa? Kalau sunnah abad lupa dianjurkan sujud sahwi. Seperti misalnya bapak ibu lupa tasyahud awal, lupa imamnya lupa nih maghrib tasyahud awal langsung berdiri, cukup mengganti dengan sujud sahwi. Atau dalam madhab Syafi'i lupa kunut, cukup sujud sahwi. Tapi kalau sunnah hayat nggak perlu ditinggalkan juga nggak apa-apa. Tapi utamakan upayakan dibaca. Bagi sendiri ya. Wah itu kalau memaknainya kalau kita paham bisa. Ya. Masuk setelah itu baca Fatihah. Rukun apa bukan? Rukun qauli namanya. Nggak baca nggak sah. Nah, makanya rukun qauli dalam satu pendapat ulama minimal terdengar oleh telinganya sendiri. Tapi jangan mengganggu yang lain. Jangan. Karena rukun perkataan, ucapan mesti harus benar. Dulu saya baru paham kenapa belajar Fatihah sampai 4 bulan begitu. Karena itu menjadi rukun sholat. Gitu Pak ya. Saya pernah ngajarin orang tua susah betul. Sirotol lagi. Usia 60 tahun belajar Quran, ya nggak apa-apa ya, masih semangat. Dah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Man wafaqa minhu minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang aminnya bertepatan dengan aminnya malaikat, diampuni dosa-dosa dia dan mulai balik sampai sekarang. Ini pentingnya sholat berjamaah. Upayakan berjamaah ya. Kalaupun tidak bisa ya minimal di rumah dengan surat. Nah setelah itu membaca surat sunnah maupun sunnah. Nggak baca pun nggak apa-apa. Tapi masa sih nggak hafal sama sekali. Walaupun amin yasin Allahu Akbar sah. Walaupun inna a'tainaka al-kautsar Allahu Akbar sah walaupun satu ayat. Setelah itu takbir apa? Ruku. Allahu Akbar. Rukun apa bukan? Rukun apa namanya? Rukun fi'li. Baca subhanarabbiyal azim. Rukun apa bukan? Sunnah saja, nggak baca pun nggak apa-apa. Yang rukun, rukunnya plus tumakninah dua itu rukunnya. Rukunnya plus tenangnya, tenang di balik tasbih minimal sebulan baca subhanallah. Jangan kayak gimana? Allah kayak lupa bahasa. Jadi Ramadan dan 20 rakaat 5 menit selesai. Bukan sholat olahraga apa? Nah, itu selesai namanya ruku. Ya, Bapak masa nggak hafal subhanarabbiyal azim wa bihamdihi. Terserah mau pakai wa bihamdihi silakan, mau pakai silakan. Jangan merasa kayak orang tahu dan wa bihamdihi udah harus. Nah, kebetulan yang jadi imam yang pakai wa bihamdihi sengaja saya mau balas bunda jadi imam dikasih itu Pak menang bikin terus aku subhanallah wa bihamdihi panas ya dapat di belakang. Nah, yang belakang yang makmum yang nggak pakai wa bihamdihi juga nggak ada habisan kata. Pas sujud dibalas dengan dia subhanallahiyal a'la tanpa wa bihamdihi kata dia di belakang. Yang belakang itu tidak ada masalah ada wa bihamdihi. Itu orang kalau sholatnya nggak pakai langsung. Padahal nggak baca yang rukun itu begini. Dah setelah itu sami Allahu liman hamidah. Suaranya bagus saya boleh. Itu rukun apa bukan? I'tidal
masa tambahin nggak hafal kan? Rabbana walakal. Tambahin lagi kalau mau, kalau sendirian bil as-samawati wa bil ardi wa bil anasi. Itu tambahin Rabbana walakal hamdan katsiran tayyiban mubarakan. Nah, minimal tahu nih ini rukun. Kalau ditinggalkan nggak sah apa sholat karena rukun. Terus setelah itu Allahu Akbar sujud. Awas di sujud lah, mohon maaf karena sujud rukun fi'li. Satu harus diperhatikan, jidat mesti nempel, hidung mesti nempel, bibir jangan nempel. Kalau bibir nempel, baca bapak ibu. Jidat, hidung, nanti ya. Telapak tangan, nah ini nih dengkul sama ibu jari belakang ditekuk. Saya lagi sakit, bisulan, namanya darurat nggak apa-apa. Duduk, sholat sambil duduk juga nggak apa-apa. Kalau memang darurat nggak bisa berdiri. Nah, 7 anggota badan mesti diperhatikan, utamanya yang muda. Oke, ini singkat aja langsung masuk ke tasyahud awal. Rukun apa? Sunnah. Tasyahud awal. Tasyahud awal sunnah apa rukun? Rukun apa? Tasyahud awal. Bapak tahu tasyahud awal? Rakaat berapa kali? Sunnah apa rukun nih? Kalau rukun Bapak tinggalkan nggak sah sholat. Tapi kalau sunnah masih sah. Sunnah apa namanya? Ah, ini yang mungkin tidak semua tahu. Tasyahud awal, kalau dia sholat maghrib atau sholat isya atau sholat yang ada tasyahud awal. Tasyahud awal itu bukan rukun, dia sunnahnya sunnah arba'ah. Kalau bapak lupa, misalnya lupa, cukup nanti diganti dengan sujud sahwi. Misalnya ada imam setelah rakaat kedua langsung berdiri, subhanallah, subhanallah, kata makmumnya. Kalau dia sudah tegak, sudah begini lah, makmum wajib ikut imam. Dan imam yang paham seharusnya nggak boleh duduk lagi karena sudah masuk rukun selanjutnya. Tapi kalau masih begini, subhanallah, belum tegak ya, Allah subhanallah, subhanallah, nah itu duduk lagi nggak apa-apa. Bisa dipahami Pak? Berarti itu pun apa sunnah Pak? Sunnah apa namanya? Sunnah apa? Kalau yang terakhir itu rukun, tahiyat akhir, tasyahud akhir, rukun. Di situ ada rukun qauli juga. Tahiyat itu rukun qauli Pak, sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna plus Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu rukun qauli. Adapun kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim itu sunnah hayat. Belum selesai rukun qauli sampai salam yang pertama innaka hamidum majid, baru assalamualaikum. Hati-hati jangan assalamualaikum, tapi harus assalamualaikum warahmatullahi. Itu rukun qauli, mesti jelas, benar, tidak salah. Adapun salam yang kedua sunnah saja. Setelah ini minum ibu buru-buru pergi nggak apa-apa. Penting, misalnya ada tahuan kebakaran, assalamualaikum warahmatullahi, pergi gitu apa? Karena sudah selesai sebenarnya. Tapi kalau lalu ya sunnah yang kedua tetap jelas. Sudah itu aja, mudah-mudahan sholat kita ini semakin baik, semakin khusyuk, dan kita berharap sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diistiqomahkan sampai akhir hayat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Subhanallah.
اللهم ارزقنا القناعة وحببنا في صلاة الجماعة وحببنا في صلاة الجماعة وحببنا في صلاة الجماعة وذكرنا بالموت كل ساعة واحشرنا مع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة. اللهم إنا نسألك الفوز عند اللقاء والصبر عند القضاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا من أهلنا متقابلا من النار المغفور إليه بعد الرحمة المغفر عليه جزيل العطايا والمنح والمواهب واجمعنا وإياه في ذلك الرحمن ومستقر رحمتك مع عبادك الصالحين وحزبك المفلحين وأوليائك الصديقين. اللهم ثبت إيماننا وثبت إسلامنا وثبت إحساننا وارزقنا الاستقامة في العلم